Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi di dalam renungan bagaimana ini. Kiranya kita diberi hati yang bijaksana untuk membedakan mana yang sungguh berkuasa di dalam kehidupan kita dan mana yang tidak. Dalam hidup ini kita sering tergoda untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal yang kelihatan meyakinkan. Kita berharap pada uang, pada jabatan, pada hubungan, atau pada kemampuan diri sendiri. Namun suatu saat kita sadar bahwa semua itu punya batas. Saat masalah besar datang, kita mendapati bahwa sandaran kita ternyata rapuh dan tidak bisa menolong. Karena itu untuk menjawab permasalahan ini, mari kita membaca dari Mazmur 115 ayat 4-8 dan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan Mazmur 115 ayat 4-8 terlebih dahulu. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, bermulut tetapi tidak dapat berkata, bermata tetapi tidak dapat melihat, bertelinga tetapi tidak dapat mendengar, berhidung tetapi tidak dapat mencium, tangan mereka tidak dapat meraba, kaki mereka tidak dapat berjalan, suara pun tidak dapat keluar dari tenggorokan mereka. Orang yang membuatnya akan menjadi seperti mereka, juga semua orang yang percaya kepadanya. Dan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Dua Mazmur ini memberikan kontras yang sangat tajam. Di satu sisi ada berhala, benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain ada Allah yang hidup, yang mendengar seruan umatnya dan bertindak. Mazmur 115 ditulis saat umat Israel mungkin menghadapi ejekan dari bangsa-bangsa sekitar yang bertanya, "Di mana Allahmu?" Pemazmur menjawab bahwa Allah mereka ada di surga, berkuasa melakukan apa yang ia kehendaki. Lalu ia menggambarkan berhala-berhala bangsa lain, terbuat dari emas dan perak, tetapi tidak bisa bicara, melihat, mendengar, mencium, meraba, atau berjalan. Ironisnya, orang yang membuat dan percaya kepada berhala itu akan menjadi seperti mereka, mati secara rohani, tidak peka, tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan ini adalah sindiran yang keras namun benar. Mazmur 116 adalah kesaksian pribadi seorang yang pernah berada dalam bahaya maut. Ia berkata, "Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku." Tetapi ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Karena pengalaman penyelamatan itu, ia bertanya, apakah yang akan kubalas kepada Tuhan atas segala kebaikannya kepadaku? Jawabannya bukan dengan persembahan yang mewah, tetapi dengan mengangkat piala keselamatan dan berseru kepada nama Tuhan di hadapan seluruh umat. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga punya banyak berhala modern. Bisa jadi itu adalah ponsel kita yang kita lebih perhatikan daripada firman Tuhan, karir yang kita kejar tanpa batas, atau opini orang lain yang kita takutkan. Semua itu tidak bisa memberi kita keselamatan saat maut menjemput. Hanya Allah yang hidup, yang mendengar seruan kita, yang benar-benar bisa menolong, dan pengalaman diselamatkan dari kesusahan seharusnya mendorong kita untuk bersyukur dan bersaksi. Bukan hanya menikmati pertolongan itu lalu lupa. Injil menunjukkan bahwa Allah yang hidup tidak diam di surga. Ia mendengar seruan umatnya dan ia bertindak dengan cara yang paling radikal. Ia mengutus anaknya sendiri. Yesus Kristus adalah wujud nyata bahwa Allah tidak seperti berhala yang bisu dan buta. Yesus datang. Ia mendengar tangisan manusia, ia melihat penderitaan kita, dan ia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan maut. Kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa Allah yang kita sembah benar-benar hidup. Berhala-berhala dunia tidak pernah bangkit dari kematian, tetapi Yesus bangkit, dan karena itu kita juga akan hidup. Mazmur 116 berbicara tentang seorang yang lolos dari kematian jasmani, tetapi Injil berbicara tentang kita yang lolos dari kematian kekal. Dan pertanyaan pemazmur, apakah yang akan kubalas kepada Tuhan, dijawab oleh Yesus sendiri. Ia sudah membalas kebaikan Allah dengan ketaatannya yang sempurna.
Kini respons kita bukan lagi untuk membalas seolah-olah kita bisa menyamai kebaikannya, tetapi untuk hidup di dalam ucapan syukur dan kesaksian. Dalam hidup sehari-hari ini berarti kita berhenti menaruh harapan pada berhala-berhala dunia yang mati. Kita belajar berseru kepada Tuhan di dalam setiap kesulitan karena Ia mendengar. Dan ketika Ia menolong, kita tidak menyimpan sendiri berkat itu, tetapi kita memberitakannya kepada orang lain, seperti pemazmur yang mengangkat piala keselamatan di depan seluruh umat. Saudara, periksa hati kita hari ini. Apakah ada berhala yang selama ini kita percayai lebih daripada Tuhan? Dan ingatlah, Allah kita hidup. Ia mendengar setiap seruanmu. Jangan takut untuk berseru kepadanya, dan jangan lupa untuk bersyukur dan bersaksi tentang kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau selama ini kami sering diberikan kebaikan oleh-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami karena kami seringkali lebih percaya kepada hal-hal yang tidak berkuasa daripada kepada-Mu. Ajari kami untuk menanggalkan semua berhala dalam hidup kami dan hanya bersandar kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.